Selamat pagi adik-adik pelajar, bertemu kembali di John Freddy Tondang Channel. Kali ini kita lanjutkan pembahasan kita yang kedua tentang gaya loren pada kawat sejajar berarus. Sebelumnya pada video terdahulu kita telah membahas konsep gaya loren pada kawat berarus ya di dalam medan magnet. Yang mana adik-adik bahwa untuk menentukan arah gaya loren kita menggunakan kaidah tangan kanan. Jika kita review sebentar, maka ibu jari menunjukkan arah arus, keempat jari lain dalam keadaan terbuka menunjukkan arah medan magnet, sedangkan arah gaya loren keluar dari telapak tangan secara tegak lurus ya untuk menekan. Baik adik-adik sekalian, hal yang sama kaidah tangan kanan kita gunakan untuk menentukan arah gaya loren pada kawat sejajar. Kita akan membahas apa yang terjadi ketika kawat sejajar yang dimaksud memiliki arus yang searah dan berlawanan arah. Baik adik-adik, langsung saja kita bahas. Katakan terdapat dua buah kawat dengan panjang kawat satu dan kawat yang kedua. Pada kawat pertama kita alirkan arus I1, pada kawat kedua kita alirkan arus I2, dan saat itu kawat terpisah sejauh A dalam satuan meter. Baik adik-adik, apakah yang terjadi pada masing-masing kawat? Maka perhatikan cara kita menganalisis. Yang pertama, efek keberadaan kawat 2 pada kawat 1. Ya, saya ulang. Efek keberadaan kawat 2 pada kawat 1. Baik, sementara ini saya tutup. Perhatikan semua kawat 2. Bagaimana medan magnet di kawat 2? Maka medan magnet arus ke atas, lalu kawat kita genggam. Ya, kita genggam. Bisa ya adik-adik? Dengan kata lain, dari kawat 2, di kanan kawat medan magnetnya masuk, di kiri kawat medan magnetnya keluar. Bisa ya? Itu hal yang pertama. Jadi adik-adik bisa bayangkan medan magnet yang dihasilkan oleh kawat 2 di daerah kiri itu keluar. Jadi jika kita gambarkan di sini, medan magnet dari kawat 2 yang bekerja, ini saya buatkan medan magnet kawat 2 ya. Sekali lagi penjelasannya begini adik-adik. Tutup kawat pertama. Kawat kedua arusnya ke atas, jempol ke atas. Lalu jika ini kita genggam, berarti di kanan kawat 2 medan magnetnya masuk, di kiri kawat 2 medan magnetnya keluar. Ya, di kiri. Ini daerah kiri. Nah, sekarang kawat pertama kita letakkan di kiri kawat kedua. Sebelumnya medan magnet kawat kedua di daerah ini adalah keluar. Maka bagaimana kejadian pada kawat pertama? Kita lakukan lagi adik-adik. Arus kawat pertama ke atas, jempol ke atas. Medan magnet daerah dia keluar. Berarti 4 jari kita harus keluar. Caranya bagaimana? Seperti ini. Ya, saya ulang. Jadi arus ke atas, medan magnet keluar. Nih ya. Nih tangannya. Lalu gaya loren keluar dari telapak tangan. Berarti ini adik-adik. Ya, jadi gaya loren yang dialami kawat pertama ke kanan. Bisa ya? Jadi kita buatkan dengan demikian kawat pertama mengalami gaya loren ke kanan. F loren saya buatkan. Jadi keberadaan kawat kedua menyebabkan kawat pertama tertarik ke kanan. Bisa adik-adik? Nah, sekarang bagaimana efek kawat pertama pada kawat kedua? Lakukan
sama. Sementara abaikan kawat kedua. Maka kawat pertama arusnya ke atas. Maka jika kawat pertama kita genggam, adik-adik, khusus kawat pertama fokusnya, berarti di daerah kanan kawat pertama, medan magnetnya ke dalam, cross ya, masuk. Jadi medan magnet kawat pertama di daerah ini kita buatkan cross, menembus bidang. Ini adalah medan magnet kawat pertama. Sekali lagi, medan magnet kawat pertama di daerah ini masuk. Lalu kita letakkan kawat kedua. Arus kawat kedua ke atas, medan magnet yang mempengaruhi lokasinya ke dalam, ya, 4 jari lain ke dalam. Ingat sekali lagi adik-adik, dia kawat kedua kita tempatkan pada daerah bermedan magnet yang dihasilkan oleh kawat pertama. Jadi gaya Lorentz ke kiri, bisa ya, keluar dari telapak tangan. Maka kawat kedua akan mengalami gaya Lorentz ke kiri. Sehingga kesimpulan kita, jika arusnya searah, maka gaya Lorentz-nya akan tarik menarik. Gayanya tarik menarik. Bisa ya adik-adik dengan penjelasan tadi. Baik adik-adik, sekarang kita lihat sebaliknya. Ya. Sebelumnya, untuk kawat sejajar dengan arus yang searah, kesimpulan kita bahwa kedua kawat akan mengalami gaya tarik menarik. Bagaimana jika arusnya berlawanan? Mari kita lakukan. Katakan kita beri kawat pertama, kawat kedua. Saat ini kawat pertama kita alirkan arus ke atas I1. Sementara kawat kedua kita beri arus ke bawah atau I2. Kemudian jarak kawat tetap kita misalkan A1. Baik adik-adik, seperti pada kasus sebelumnya, efek keberadaan kawat kedua pada kawat pertama. Kita mulai. Arus kawat kedua ke bawah, berarti ibu jari kita ke bawah. Lalu jika kawat kedua kita genggam, maka adik-adik di kiri kawat kedua medan magnetnya masuk. Artinya apa? Medan magnet yang dihasilkan kawat kedua di daerah kawat pertama kita buatkan kali ini cross, ya, masuk. Ini adalah medan magnet kawat kedua. Lalu apa yang terjadi? Kita amati kawat pertama. Kawat pertama ternyata kita letakkan pada daerah bermedan magnet masuk. Berarti 4 jari kita harus masuk. Lalu arah arus pada kawat pertama ke atas. Gini adik-adik ya. Lalu gaya Lorentz keluar dari telapak tangan ke kiri. Maka pada kawat pertama gaya Lorentz-nya kita buatkan ke kiri. Berarti kawat pertama ditolak kawat kedua, ya. Lalu kita selesaikan. Apa efek keberadaan kawat pertama yang dirasakan kawat kedua? Maka kita mulai. Arah arus kawat pertama ke atas, ya, ke atas, jempol ke atas. Sekarang kita genggam kawat pertama. Ya, genggam. Berarti adik-adik, di kanan kawat pertama medan magnetnya masuk. Dengan kata lain, di kanan kawat pertama medan magnetnya masuk. Medan magnet kawat pertama. Ya. Artinya kawat pertama menghasilkan medan magnet di daerah kawat kedua ke dalam. Lalu apa yang terjadi? Medan magnet masuk, sementara arus kawat kedua ke bawah. Kita balik. Bisa ya adik-adik? Sesuai. Arah arusnya ke bawah, jempol ke bawah.
medan magnet masuk. Gaya Lorentz keluar dari telapak tangan. Maka kawat kedua menerima gaya Lorentz ke kanan. F Lorentz. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapatkan adik-adik, untuk kawat sejajar dengan arus berlawanan arah, maka akan mengalami gaya tolak menolak. Baik, sampai tahap ini saya harap adik-adik bisa mengikuti penjelasannya. Jadi ada 2 langkah yang kita lakukan. Sekilas saya ulang, tentukan medan magnet kawat kedua di daerah kawat pertama, lalu cari arah gaya Lorentz dengan cara yang sama. Tentukan medan magnet kawat pertama di daerah kawat kedua, lalu kita cari arah gaya Lorentz. Lalu adik-adik, untuk nilai gaya tolak menolak dan gaya tarik menarik itu sama besar yang dialami kedua kawat, yakni μ0 kali I1 kali I2 kali L per 2VA. Di mana L nanti panjang kawat, dengan catatan panjang kawat 1 harus sama dengan panjang kawat kedua. Itu yang kita buatkan tadi sebesar L. Lalu adik-adik, beberapa buku sering menanyakan gaya persatuan panjang. Berarti L kita pindah ke bawah. Jika L kita pindah ke bawah, maka persamaan kita μ0 I1 kali I2 per 2VA. Ini adalah gaya persatuan panjang yang dialami setiap kawat. Untuk keterangan, F gaya Lorentz, L panjang kawat 1 dan kawat 2, tetapan kuat arus pada kawat pertama, kuat arus pada kawat kedua, jarak antar kawat. Baik adik-adik, demikian penjelasan konsep dasar mengapa gaya tarik menarik muncul ketika arus searah, mengapa gaya tolak menolak yang muncul ketika berlawanan arah kuat arusnya. Demikian konsep dasarnya adik-adik. Untuk soal-soal kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Baik adik-adik, untuk soal yang pertama langsung kita ambil dari soal UN tahun 2015. Kawat L dan M sejajar berarus listrik seperti pada gambar. Besar dan arah gaya magnetik persatuan panjang. Baik, perhatikan adik-adik. Besar dan arah gaya persatuan panjang. Berarti yang menjadi pertanyaan adalah F per L. Lalu khusus untuk arah, sesuai penjelasan sebelumnya, karena kuat arus pada kawat L dan M searah, jika searah gayanya tarik menarik. Berarti pilihan kita antara B dan C. Ya. Jadi arah gayanya kita tentukan berdasarkan arah arus. Baik, langsung saja. Maka F per L sama dengan μ0 kali I1 kali I2 per 2VA. Sehingga tetapan 4V 10 minus 7. Kawat yang pertama L 4 ampere. Yang kedua 6 per 2V kali 10 minus 1 cm berarti 10 minus 1 meter ya. 10 cm 10 pangkat minus 1, 0,1 ya adik-adik. 10 pangkat minus 1. Lalu yang bisa kita lakukan, selesai 4V dengan 2V tinggal 2. Lakukan adik-adik. 2 dikali 4, 8. Kali 6, 48. 48 kali 10 pangkat minus 1 naik. Positif. Minus 6. Newton per meter. Itulah gaya persatuan panjang. Ingat, karena searah
Mereka akan tarik menarik. Maka option kita sudah mengerucut menjadi bagian C. Bisa adik-adik? Demikian perhitungan untuk soal UN tahun 2015. Semoga adik-adik semakin terbantu. Terima kasih.